حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Kifatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Di pembahasan rukun salat setelah membaca Al-Fatihah, kemudian disunahkan membaca surat atau ayat lainnya dari Al-Quran. Maka rukun berikutnya adalah ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi, yaitu ruku' dan tuma'ninah saat ruku'. Jadi ada istilah namanya ruku' dan tuma'ninah. Nanti insyaallah tata cara ruku' atau batasannya akan dijabarkan biidznillah ta'ala. Kemudian tuma'ninah. Tuma'ninah berbeda dengan khusyuk. Tuma'ninah berbeda dengan khusyuk. Tuma'ninah lebih ke hay'ah atau bagaimana pose dalam salat. Dari segi timing dan juga dari segi posenya, fisiknya. Adapun kalau khusyuk, maka itu ada di qalbu. Itu bedanya tuma'ninah dengan khusyuk. Tuma'ninah tenang, khusyuk ketundukan hati. Dan tenang tuma'ninah secara fikih. Adapun khusyuk itu secara amalan qalbu. Dua hal yang berbeda. Tuma'ninah dalam fikih Syafi'i, tuma'ninah pendapat yang lebih sahih adalah dia termasuk rukun. Maka dikatakan di sini ruku' wa tuma'ninatu fihi. Ruku' dan dia tuma'ninah saat ruku'. Adapun khusyuk dalam fikih Syafi'i dia sunnah. Tidak sampai derajat fardu atau wajib dalam fikih. Itu bedanya tuma'ninah dengan ruku'. Jadi tuma'ninah dengan khusyuk. Tuma'ninah yaitu gerakan maupun pose salat dalam rukun salat. Adapun khusyuk itu ada di qalbu. Aslinya begitu. Karena seseorang ketika dia khusyuk, secara fisik kelihatan khusyuk, namun qalbunya kemana-mana, maka dia tidak disebut khusyuk. Tidak disebut khusyuk. Taib, dikatakan di sini fariidatur ruku'i tsabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Kewajiban ruku', bahkan menjadi rukun ya, itu kewajibannya ada tertetapkan di Al-Quran, di As-Sunnah dan juga ijma' kesepakatan atau konsensus ulama. Wa wujubut tuma'ninati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatah. Kewajiban tuma'ninah itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak baik salatnya, yang tidak baik atau tidak benar salatnya karena kecepatan, maka kata Nabi SAW di antara kalimat beliau, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'a." Kemudian ruku'lah kamu hingga kamu tuma'ninah dalam ruku'mu. Tuma'ninah dalam ruku'mu. Nah, tuma'ninah ini kalau bahasa Indonesia kan tenang, tetapi kita tidak menjadikan istilah tenang ini sebagai parameter ruku' yang sah dalam fikih salat. Ya,
wa aqallu ruku'i an yanhani al-qadiru al-mu'tadil khilqah hatta tablugha rahatahu rukbatayhi. Seminimal-minimal ruku' adalah inhina, yaitu inhina ya membungkuknya orang yang mampu, dan mu'tadil khilqah yaitu kayak kita semua normal penciptaannya, bentuk kita normal ya. Jadi ketika ruku' itu kita normal seperti orang ruku'nya normal kayak kita seperti ini gitu ya. Hatta tablugha rahatah rukbatayhi ya. Yang mana rukbah itu kedua lutut dan tangan sampai ke kedua lutut gitu. Tangan sampai ke kedua lutut. Yani law arada dzalika biduni ikhraji rukbatayhi aw inkhinasin la balaghata rukbatayhi li anna duna dzalika yusamma ruku'an haqiqatan. Jadi ala kulli hal, kalau misalnya sekedar ya ini inhina ya apa, membungkuk dikit gitu. Yang kalau kita seperti ini kan tangan enggak bakal nyampe ke lutut, maka itu tidak disebut ruku'. Itu tidak disebut ruku'. Mungkin dalam bahasa disebut ngeblungkuk, inhina, yaitu ngeblungkuk. Ya mungkin saja ada istilah inhina, yaitu inhina, yaitu ngeblungkuk seperti menghinakan diri gitu. Tapi ngeblungkuk ini belum sampai derajat ruku'. Ngeblungkuk ini belum sampai derajat ruku'. Maka kalau misalnya orang misalnya setelah baca surat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah gitu, belum sampai dia ruku', maka tidak sah ruku'nya, dia harus mengulang atau harus melakukan ruku' dengan benar. Kemudian lianna walau lam yaqdir 'ala al-inhina ila hadzal hadd al-madhkuri illa bi muayyanin lazimahu. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk membungkuk ke derajat yang tadi disebutkan, batasan yang tadi disebutkan, dia nggak bisa, ya entah faktor apa, fisik atau penyakit atau apa, dia nggak bisa melakukan ngebungkuk sampai derajat atau batasan ruku' yang benar, kecuali harus bimuayyanin atau kecuali bimu'inin, kecuali harus dengan bantuan. Kecuali harus dengan bantuan, lazimahu, maka dia harus mengadakan pembantuan itu. Lazimahu, maka dia harus mengadakan pembantuan itu. Kaif, contohnya ya, jadi seseorang kalau dia ngebungkuk tanpa disokong atau dibantu oleh orang, maka dia harus minta bantuan. Tetapi ya ini semampunya. Ya misal dia kok kayak gini doang dengan mandiri, itu nggak bisa. Mungkin habis tabrakan atau apa, ada sesuatu. Tapi kalau dia ruku juga bisa, cuman nggak bisa mandiri. Harus ada yang membantunya, atau dia harus menarik sesuatu. Ya, dia harus menarik sesuatu. Ya, maka dia bisa harus apa? Dia harus mengadakan pembantuan tersebut. Ya, ada orang yang misalnya kalau dia ngebungkuk gini, maka dia akan terjatuh karena dia terlalu berat bagian atas badannya. Misal. Maka mau gak mau dia harus ada bantuan seperti penadahan buat tangan supaya dia gak jatuh. Maka yang seperti ini lazimahu, dia harus dibantu dengan tadahan tersebut supaya dia bisa membentuk dengan pose ruku' yang benar. Ya. Namun ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau memang tidak ada mu'in, tidak ada yang membantu atau tidak ada perkakas atau alat yang membantu dia, maka dia semampunya saja. Semampunya saja, ya. Wa kadza yalzamul i'timad ala syai' fa in lam yaqdir in hanal qadra al mumkin fa in lam yaqdir in hanal qadra al mumkin. Tadi begitu juga kalau misalnya dia enggak bisa ruku' dengan baik kecuali harus i'timad ala syai', yaitu bersandar pada sesuatu, bertumpu pada sesuatu yang tadi kita katakan. Kalau misalnya dia enggak nyender ke samping,
dia nggak bakal bisa ruku' karena dia tidak mampu untuk menahan beban tubuhnya. Maka wajib atasnya bersandar, atau dia hanya bisa ruku' pakai tongkat, ya. Harus pakai tongkat, maka dia harus pakai tongkat. Ya seperti itu, jika ada. Ya, jika ada. Fa illam yaqdir. Kalau memang nggak mampu, nggak ada yang nolong, nggak ada sandaran, nggak ada tongkat, nggak ada alat, inhana al-qadral mumkin, maka dia cukup membungkuk semampunya dia. Ya, tadi yang kita bilang. Kalau memang tidak ada pembantu, tidak ada yang membantu, tidak ada sandaran, tidak ada tadahan, tidak ada pegangan, dan tidak memungkinkan dia kalau tanpa itu semua akan bisa ruku' dengan normal, melainkan akan jatuh atau semisalnya, maka dia cukup untuk berinhina, yaitu membungkuk semampu yang dimampu dia. Fa in ajiza aw ma'a bi tarafihi min qiyamin. Kalau misalnya ajiza, dia tidak mampu, maka dia cukup untuk aw ma'a bi tarafihi, yaitu dia memberi isyarat dengan tarafnya. Taraf, dia nggak mampu membungkuk, mungkin karena memang ada yang tidak beres di punggungnya atau apa. Au ma'a bi tarafihi, yaitu dia mengisyaratkan dengan taraf, sorotan mata. Taraf di sini artinya sorotan mata. Jadi ini untuk orang yang mungkin qadarullah dia cacat atau bagaimana, ya. Allahu akbar, dia bisa berdiri tapi dia nggak bisa membungkuk gitu. Dia bisa berdiri tapi dia nggak bisa membungkuk. Dan kalau misal dia sedikit membungkuk, itu akan membuat sakit yang luar biasa atau semisal itu di punggungnya atau pinggulnya. Maka auma bi tarafihi min qiyamin. Jadi pas lagi dia cukup Allahu akbar. Dia mungkin ke bawah atau dengan auma bi tarafihi dengan niatan untuk ruku'. Hadza fil qa'im. Ini bagi orang yang berdiri. Wa ammal qa'idu, adapun orang yang duduk, fa aqallu ruku'ihi an yanhaniya qadra ma yuhadhi wajhahu ma wara'a rukbatayhi min al-ard wa la yajdhibuhu ghair dhalik. Adapun yang salat duduk, baik duduk karena salat sunnah, kan boleh salat sunnah duduk, atau dia salat fardu namun tidak mampu untuk berdiri, baik yang duduknya di atas tempat duduk, di atas bangku seperti ini, atau duduknya di bawah, di kasur, di lantai. Maka kalau memang dia ruku', maka ruku'nya adalah an yanhaniya qadra ma yuhadhi wajhah, yaitu dia cukup berinhina, yaitu membungkuk sekadar dengan apa? Dengan menurunkan wajahnya, yaitu membuat selaras dengan wajahnya, ya, gitu. Dan tapi nggak terlalu bungkuk, nggak terlalu, seperti ini aja. Ya, misalnya antum sholat di bis misalnya, sholat di kereta atau misal itu, atau mungkin di pesawat kalau nggak ada musalla, maka Allahu akbar, ya, udah itu sudah merupakan isyarat. Itu ini disebut sebagai inhina, yaitu membungkuk sedikit sesuai dengan bagaimana kadar wajahnya aja. Yang paling penting wajahnya aja, ya. Adapun badannya segini doang nggak masalah, ya, ini nggak masalah. Dan kemudian wa akmalhu an yanhaniya bihaitsu tahadha jabhatahu mawdi'a sujudihi. Ya, ini salah satu pendapat yang paling sempurna kalau dia agak menurunkan sedikit yang mana jabhah tangannya itu bisa menyentuh tempat sujudnya misalnya. Tapi ini kan tidak di semua kondisi. Kalau antum di kondisi di bis duduk seperti ini, tempat sujud di bawah. Atau di sini misalnya antum duduk di sini, ruku', tempat sujud ya di bawah, enggak. Ya mungkin ini gambarnya adalah kalau misalnya salatnya dalam keadaan duduk di atas karpet, di atas bumi. Ya, karena ketika itu mungkin kursi itu tidak dipakai untuk salat, walaupun bisa antum salat dengan kursi pun bisa dengan cara duduk. Kemudian masalah itmi'nan dalam ruku', ketika ruku', thumma aqallu tuma'ninati.
an yasbiru hatta tastaqiru a'dha'uhu fi hay'ati ruku'i wa yanfasilu hawiyuhu an raf'ihi. Kalau misalnya tumakninah paling minimalnya adalah yaitu istiqrar a'dha' fi hay'ati ruku', yaitu tetap di pose ruku' walaupun sejenak di situ. Kalau kita kembali ke bagaimana pendapat para ulama, mereka mengatakan aqallut tuma'ninah fi ruku' seminimalisir tuma'ninah saat ruku' yaitu minimal 1 kali bacaan dalam ruku' sejenak itu. Kita tahu 1 kali bacaan ruku' yaitu subhan rabbiyal azim. Walaupun misal antum enggak baca, karena dalam fikih Syafi'i ini sunnah. Walaupun antum enggak baca. Misalnya mau ruku', Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Jadi Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, itu udah termasuk tuma'ninah. Ya, termasuk tuma'ninah dalam ruku'. Ya, begitu pula dengan nanti sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud juga paling minimalnya apa? Subhan rabbiyal a'la. Berapa detik? Mungkin 1 atau 2 detik itu udah cukup. Allahu akbar, subhan rabbiyal a'la. Ini sujud. Allahu akbar, subhan rabbiyal a'la. Allahu akbar, rabbighfirli. Allahu akbar, subhan rabbiyal a'la. Ini masih tergolong tumakninah paling minimalis. Tapi kalau misalnya dia langsung Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini orang gimana? Dia baru nyentuh, plek langsung bangkit lagi. Nyentuh, subhanallah. Ini tidak sah, bahkan bisa tidak sah ruku'nya atau bahkan tidak sah salatnya. Jadi kalau antum melihat orang yang tarawihnya kecepatan, mungkin pas lagi diri baca surat dan baca ini mungkin oke, bacaannya oke, ya bacaan hadar cepat dan ternyata sesuai lah misalnya. Tapi ketika ruku' ya bisa kita kalau binas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, itu sprinter seperti itu dia kira-kira apa? Sah enggak salatnya? Enggak sah. Aqallut tumakninahnya enggak dapat. Paling minimalisnya tumakninah dia enggak dapat. Tumakninah tenang dengan minimal yaitu bacaan yang ada di dalam rukun tersebut walaupun tidak terucapkan tapi kadarnya itu terwujudkan. Kadar momentumnya terwujudkan. Jadi kalau misalnya Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini terwujud, ini kadarnya terwujud. Walaupun misalnya enggak baca, karena enggak bacanya ini tidak wajib. Baca subhanallah ala subhanallah azim itu tidak wajib dalam fikih Syafi'i. Tidak wajib dalam fikih Syafi'i. Ya. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, di antara hal yang perlu diperhatikan dalam ruku' wa yushtaratu an yaqsida bihawiyati ghairi ruku' hatta law wa yushtaratu an yaqsida bihawiyatihi ar-ruku'. Gimana ini? Waktu salah. Jadi di antara syarat ruku' hawiyahnya yaitu membelunggu atau turunnya badan dia itu dimaksudkan untuk ruku'. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya antum menjadi makmum nih, ada kasih contoh kasus. Salat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Office Zaid. Nah, kemudian salat zuhur atau asar lah, pokoknya salat sirriyah. Lagi pada berdiri nih, lagi pada baca Al-Fatihah, baca surat setelah Al-Fatihah masing-masing. Nah, kemudian HP antum yang antum taruh di karpet di depan antum itu
nyala ringtone-nya. Nyala ringtone-nya. Dan itu pasti absolutely annoying lah. Ganggu, jangankan orang lain, antum aja kesel dengernya. Maka kemudian antum ngebelungku atau melakukan pose ruku' dengan maksud apa? Dan maksud matiin ringtone itu, dan ternyata imam Allahu Akbar ruku'. Dan antum lagi ruku' sambil matiin ini. Gimana? Alhamdulillah sekalian kan gitu. Paham enggak gambarannya, Pak? Apa harus kita contohin di sini biar paham? Jadi antum ngebungkuk ruku'nya ini karena apa? Pengen matiin ringtone handphone. Nah, pas antum lagi ngebungkuk gitu, mau matiin gitu, imamnya Allahu Akbar ruku'. Yang lain pada jemaah pada ruku', antum juga ruku'. Ya alhamdulillah barengan gitu kan. Pertanyaannya, apakah antum lanjutin tuh ruku' atau antum balik lagi? Yang bisa jawab boleh bubarin majelis ini biar anak cepat pulang. Tadi ketika mau matiin handphone, itu niatan ruku' enggak? Enggak. Sementara di antara syarat ruku' adalah antum memang niatin ruku'. Ruku' untuk sholat, bukan ruku' untuk ini handphone, bukan. Ya, maka ini ruku'nya tidak sah. Lalu apa yang antum lakukan? Langsung diri lagi kemudian ruku', begitu. Jangan diterusin. Kacau kok diterusin. Terusin gini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Karena apa? Kalau memang diterusin, ini pertama ruku'nya antum bukan ruku' yang sah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini sama dengan antum mendahului imam. Misal ini, anggaplah ini ruku' yang benar ruku' misalnya. Tapi ini sudah mendahului imam. Dan mendahului imam dengan sengaja itu merusak solat makmum yang mendahului itu. Jika tanpa uzur. Ya, mendahului imam. Dengan sengaja itu merusak solatnya, bukan solat imam, solat dia yang mendahului. Ya, kecuali yang memang diberi udzur disebabkan salah dengar. Ada orang salah dengar gitu. Wah itu kesian, itu repot itu. Ceritanya repot itu. Masjid, udah gitu imamnya Mbah Kakung dan deket rel. Ya kan, udah engkong-engkong, suaranya dhaif, suara itu suara lemah banget. Ada tuh gitu. Ditinggiin dikit mungkin mati duluan gitu. Di situ lemah suara. Allahu Akbar gitu. Udah gitu enggak mau pakai mikrofon, speaker enggak mau. Kadang-kadang mau tapi lupa. Karena karena jadul, konservatif banget gitu loh. Enggak biasa pakai itu. Dan diganti enggak mau. Jadi ada beberapa engkong-engkong itu seperti itu tuh, keras ya. Karena kalau diganti itu ibaratnya melangkahi dirinya, ada seperti itu. Nah itu kalau dia salat zuhur atau asar dari itu di dekat rel, itu makmum tuh banyak yang rusak salatnya itu. Iya, amburadul yang belakang-belakang terutama tuh. Dia kena Allahu Akbar. Allah. Jadi dia di alamnya sendiri udah salat aja sendiri gitu. Yang lain itu sampai berijtihad gitu. Nah, yang ajaibnya yang belakang-belakang enggak ada yang mau jadi Bilal. Enggak ada yang gedein suara Allahu Akbar, enggak ada. Karena nganggap kalau gedein takutnya kurang ajar sama orang tua. Ini kacau nih di sini. Nah, itu di pinggir jalan, dekat rel, ada. Anda enggak perlu sebut namanya, takutnya antum nanti soal di sana. Ya, antum soal sana, kemudian ini Mbah Kaku nih engkong-engkong yang diceritain Ustaz Hasan deh itu. Terus lagi, kong diceritain tuh Ustaz Hasan. Karena ada orang situ soalnya dulunya. Jadi tahu banget. Nah, kalau orang yang sholatnya rusak seperti ini, yang nanggung kerusakan mereka siapa? Imam. Itu Abiana Pak sampai pernah ngomong ke imam ini, engkong ini. Ustadz sih memang, Ustadz kampung, Ustadz Betawi asli yang memang masih jadul, bahkan nggak bisa nulis Latin gitu, huruf A B C nggak bisa.
bisanya Arab Pegon. Bahasa Indonesia bisa Betawi gitu. Tapi kalau nulis dia pakai Arab. Subhanallah, saking Masya Allah. Orang kemerdekaan itu beliau tuh. Nah, itu kalau takbiratul ihram aja kadang-kadang makmum itu nggak kedengeran. Dan takbiratul ihram gitu, Allahu Akbar. Gitu. Kan panjangnya Allah, nyaru sama suara lain gitu. Ada suara mobil, suara itu, Allahu Akbar. Bahkan kalau pakai mic kadang-kadang nggak kedengeran gitu, subhanallah. Terus kadang kalau dia Allahu Akbar pas ruku, pas sujud itu, pas ruku terutama, kereta lewat, sengaja banget paling, klakson, gitu, tahu kayak yang kongkong nih, biar bangun tongkong gitu. Sengaja, bukan sengaja sih, karena emang itu kan deket rel dan relnya ada penyeberangan orang yang kadang-kadang bukan sengaja, nggak mungkin lah masa KAI nggak bakal gitu masinisnya. Ya iya, udah kayak itu kan kereta sekarang komuter lain Pak. Dulu kereta Jabodetabek, KRL Jabodetabek paling ada 4 atau 8 lah paling maksimal. Sekarang coba berapa komuter lain? 10. Ada yang 10 gerbong. Panjang. Emang cepet sih. Ya, udah gitu deket dengan lampu kereta tuh, yang lampu ada hijau, ada merah ya. Ya kadang-kadang kan bekas lampu itu terus agak lamban. Itu lama banget tuh. Nah, itu nggak denger ya, mas pada sujud. Ini kok sujud lama ya, kerasa tahajud ya gitu kan. Taunya udah diri imamnya. Subhanallah, itu bisa rusak. Nah, rusak ini bukan karena kesengajaan, karena ya udzur. Kadang-kadang dianya lama. Yang belakang udah enggak kedengeran. Lah, masih sujud. Nah, kan gimana coba tuh? Sujud lagi. Bingung beneran. Makanya anak enggak sholat di situ lagi, anak kalau zuhur sama asar tuh trauma ya, kesian gitu. Kesian sama beliaunya, karena Abi Ana udah pernah ngomong, udah bertahun-tahun lalu ngomong, Pak Haji, ini jemaah sholatnya banyak rusak, antum pakai mikrofon, nggak kedengeran suara antum, gitu Abi Ana. Amanah anak nggak mau gituin karena nggak enak kayak usia kejauhan. Apa kata beliau? Antum aja kali yang nggak denger gitu. Susah, ya. Sampai kadang-kadang komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, itu kan. Asyhadu anna Rasulullah ya. Udah pada diri semua tuh. Ini Pak Haji nih belum datang. Gara-gara timer tuh. Pak Haji belum datang. Akhirnya pada diri enggak tahu kemana. Terus pada sikut-sikutan. Gitu. Nunggu Pak Haji datang. Pak Haji datang. Cuk. Bongkok. Enggak langsung ini, pada salaman dulu, cium tangan dulu, baru kemudian. Dah pada sini. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Pertama tenang, lama-lama ya kita yang risih. Apalagi udah ruku, sujud. Nah udah sujud itu paling beratnya ujian hidup di masjid itu tuh. Antum sujud di situ. Iya, nih udah belum ya? Takut durhaka nih kalau misalnya kita laluin. Taunya dia udah diri, subhanallah, ini gara-gara kereta komuter lain ya. Subhanallah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ngebalap atau kelewat karena uzur, maka semoga Allah maafkan. Selamat, bukan taksir, bukan dari makmum. Tapi imamnya ini kalau emang sengaja, maksudnya dia tidak mau berubah, maka Allah lebih tahu keadaannya nanti. Karena imam itu menjamin atau dialah yang bertanggung jawab atas bagaimana makmumnya. Kalau dia sengaja dalam masalah ini kemudian makmum sholatnya banyak yang rusak, maka dia akan tanggung jawab. Tapi kalau qadarullah keadaan tidak memungkinkan, maka ya khalas. Nah, kemudian ada juga kejadian begini. Di suatu masjid di daerah Depok, bismillah. Ada masjid, alhamdulillah ikhwan sunnah, alhamdulillah. Ana terlambat di situ. Maghrib terlambat. Ana datang udah terlambat, udah selesai sholat. Dan ini ada imam, ada makmum yang masbuk yang masih sholat, masih mau sholat gitu, masbuk berapa rakaat gitu. Maka dicolek dong sama ikhwan lain, ya. Kemudian ada juga ikutan. Ini tahu dia jadi imam, tahu ya imam. Anak kita kami di belakang.
Ya itu maghrib. Enggak baca, maksudnya enggak jahar salat, enggak jahar suara ininya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak. Oke, itu kita maafkan karena itu sunnah. Salat maghrib jadi imam tidak diangkat suara Al-Fatihah dan suratnya itu enggak apa-apa karena itu bukan wajib. Tapi baca tetap wajib Al-Fatihah, cuman kalau enggak baca atau enggak keras suaranya maka itu tetap sah. Oke, enggak apa-apa. Tapi pas ruku Allahu Akbar itu enggak ada suaranya dia untuk diri sendiri padahal dia tahu dia sedang jadi imam. Maka kami berdoa pun Allahu Akbar. Akhirnya kita yang ngerasin supaya itu ada makmum tahu enggak? Dalam arti itu gitu. Dan sami Allahu liman hamidahnya dia rangkat enggak ada suaranya juga. Kita pun sami Allahu liman. Kita yang sujudnya, nah itu paling susah tuh sujudnya tuh. Blok gitu kan. Kan harus ngintip-ngintip dulu tuh. Ada bayangan enggak? Ini enggak pakai ini, pakainya udah ilham aja dari Allah dah. Nah, udah gitu, tetap aja dia enggak mau itu. Sampai selesai sholat, ternyata dia juga masuknya 3 rakaat juga itu. Nah, kita selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda ngelihat orang sampean, ikhwan sampean ngeliatin nih imam depannya gedek gitu kayaknya, Anda juga gedek gitu. Padahal ini anak ustadznya mau isi kajian di situ. Gitu. Kenapa kok bisa dia nggak mau mengeraskan suara? Boleh jadi karena ada pembahasan mungkin di masjid itu sebelumnya bahwa saya ada larangan untuk mengadakan jemaah 2 kloter yang berbeda. Kalau sudah ada imam maka nggak boleh ada jemaah lagi, mungkin karena itu. Ya. Tetapi kalau dipertimbangkan ya oke lah, misal itu memang benar itu ada hukumnya. Tapi apakah berlaku untuk semua masjid, apalagi masjid yang di pinggir jalan atau orang-orang yang mungkin masbuk? Maka ini perlu dipertimbangkan gitu. Anda nggak tahu ini apa bapak ini kenapa beliau nggak mau mengangkat suaranya. Ya, mana yang lebih bermadarat? Rusak salatnya orang-orang di belakang atau melanggar keinginan imam yang tidak boleh ada makmum di situ. Karena itu kembali kepada imam. Imam yang berhak untuk menentukan boleh atau tidak adanya jemaah. Seperti Rasulullah SAW ketika salat subuh, pada salat itu. Kemudian ada satu orang yang selesai pada salat, satu orang yang baru datang. Maka Nabi SAW bilang ke jemaah, siapa di antara kalian yang mau sedekah kepada orang ini? Faham nggak maksud sedekah? Yaitu salat berjamaah bareng sama orang ini. Artinya Rasulullah sebagai imam mengizinkan adanya keimaman lain di situ dalam masjid yang sama. Bahkan beliau yang menganjurkan, menghimbau siapa yang mau sedekah di situ. Berarti kan bolehin. Nah, akhirnya ada satu orang sahabat yang kemudian salat bareng dia. Jadi imam 2 kali. 2 kali salat subuhnya, yang tadi jadi makmum, dia kemudian jadi imam salat kedua kalinya, dan yang baru datang ini jadi makmum. Itu boleh. Ya. Makanya seperti itu, ya boleh. Jadi imamnya boleh. Tadi imam jadi imam siapa? Antum jadi imam. Antum. Nanti ngizinin nggak ada yang sholat di sini? Boleh. Ya. Kayak gedung punya antum aja kan gitu. Nah, jadi ya boleh aja kalau misalnya imamnya nggak melarang, nggak masalah, khalas. Nggak masalah. Apalagi sekarang manusia lebih banyak dibandingkan di zaman Nabi SAW. Ya, memang ada yang masih melakukan hal ini, ada yang masih menerapkan hal ini. Ana pernah ketemu di suatu daerah di Pasar Minggu, daerah Rawa Bambu, ada sebuah masjid yang Ana nggak mau sebut namanya. Nanti antum, pokoknya Ana nggak mau sebut semua masjid yang Ana sebut. Takutnya antum ikutan sholat di sana. Ini petilasan Ustaz Hasan dulu pernah sholat di sini gitu. Nah, ada imam udah tua, usia mungkin sekarang 80 sekian. Ana terakhir ketemu beliau tahun 2018 atau 2019, tahun 2018 gitu. Sekitar tahun itulah. Itu usia beliau juga udah tua banget lah, gemuk besar, tua. Dan beliau itu tidak mengizinkan siapapun orang untuk ada sholat berjamaah di aula ini kecuali dia imamnya. Dan mungkin sampai sekarang kalaupun ada timer, beliau nggak mengizinkan siapapun boleh jadi imam selain beliau. Itu ada ya. Beberapa warga
nggak suka, benci gitu loh. Jadi kalau udah qomat nih, misalnya udah qomat nih, selesai qomat, itu nggak ada yang qomat. Maksudnya udah waktunya qomat, nggak ada yang qomat. Ya, itu sampai rame itu. Padahal zuhur sampai udah rame itu nggak qomat ini, kan nunggu imam. Asli memang sebenarnya seperti itu. Di zaman Rasulullah seperti itu. Karena qomat itu haknya siapa? Haknya imam. Jangan qomat sebelum ada imam. Kalaupun ada qomat, imam belum datang, jangan diri. Emang kayak gitu beneran. Ini seperti ini, betul. Asli syariat seperti ini. Hanya saja kalau itu misal diterapkan di daerah yang orang heterogen dari segi sikap, sifat, kultur, dan kemudian juga dari segi kesibukan beda, itu sangat tidak bisa. Coba terapkan itu di Masjid Al-Ikhlas Office 8. Dah di timer. Gak ada yang qomat, gak ada yang berani karena syekhnya belum datang. Ya. Ustadz belum datang. Jadi pada duduk semua. Sampai pada gelisah ini satu masjid nih. Terus ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak sih, cuma petakbiran doang kata orang itu. Baru pas 20 menit kemudian ustadznya datang. Raut muka orang-orang kira-kira udah kecut gak tuh? Udah bau terasi semua itu. Udah kesel. Dan banyak pekerjaan dan kewajiban jadi terhambat. Salat khusyuk gak kira-kira? Gak khusyuk. Makanya kalau itu misal, ini bukan berarti kita menghindari sunnah, bukan. Tapi ternyata kondisinya itu ada kalanya tidak memungkinkan untuk menerapkan ini sekarang. Di beberapa kampung yang mungkin isinya orang-orang tua yang memang kesibukan tidak seperti orang-orang sekitar sini misalnya, itu mungkin masih bisa. Ya, masjid kampung bisa mungkin. Tapi kalau ini masjid kantor di basement, orang punya jam terbang, orang punya jam kerja dan tugas masing-masing. Kalau ini diterapkan, lama-lama pada bikin jemaah sendiri nanti lama-lama jadi fitnah. Maka mana yang lebih afdal? Menghindari fitnah walaupun ada sunnah yang tidak dilakukan, atau melakukan sunnah tapi terjadi fitnah. Mana yang lebih afdal? Menghindari fitnah tapi ada sunnah yang ditinggalkan, atau melakukan sunnah tapi yang didapat malah fitnah. Mana yang lebih afdal? Pertama. Ya. Jadi ada kaidah dalam menjalankan sunnah. Sunnah di sini maksudnya bukan yang wajib. Ada kaidah dalam menjalankan sunnah. Ketika sunnah Nabi ini memang masih levelnya sunnah, bukan wajib. Sunnah Nabi ini secara kontekstual bisa menimbulkan fitnah karena kesalahpahaman atau keadaan orang, maka hendaknya menghindari fitnah lebih didahulukan daripada mengerjakan sunnah. Menghindari fitnah lebih didahulukan daripada mengerjakan sunnah. Karena fitnah itu akan menjurus kepada yang haram dan perselisihan. Contoh lain ikhwan, dalam salat. Antum salat di samping orang yang badannya 3 kali lipatnya antum. Ya, misalnya antum kurus. Ya, sekali bejek bengek antum. Tapi kemudian ini orang samping antum dan dia di samping kiri antum. Itu badannya 3 times. 3 kali lipat antum. Ya. Antum di samping kanan dia. Dia di samping kanan antum ya. Antum di samping kiri dia. Salat zuhur dong. Ya. Sekarang di antara sunnah, kalau misalnya kita sujud, sunnahnya adalah jangan tempelkan lengan ini ke bagian ini. Enggak gini kan sunnahnya, tapi sunnahnya gini kan? Oke, antum salat jamaah sama dia, sampingan. Kalau imam bisa kayak gini, lah antum samping dia. Dia kayak gini. Gede badannya. Antum mau gimana coba? Mau masuk ke bawah ininya gitu? Enggak. Mau gimana antum? Ayo sok. Bingung antum. Mau ngerucut gini kecil. Ya. Yang salah siapa sekarang? Apakah yang salah adalah antum karena kurus? Bukan, yang salah dia. Karena dia tetap memaksakan untuk melakukan sunnah, tapi hasilnya apa? Orang lain terfitnah jadinya. Orang lain kesulitan.
Dan dia tetap aja kayak gini. Andai kata dia gini pun itu juga mempersempit sebenarnya, tapi qadarullah bisanya gitu. Tapi ini kayak gini, ya subhanallah ini, wah nggak tahu diri ini orang ini. Terus di antara sunnahnya adalah di tasyahud akhir duduknya apa? Duduknya iftirash. Duduknya ini tawarruk. Enggak, nyamping kan? Antum berada di sebelah kiri dia. Dia sebelah kanan antum. Ya, samping kiri antum orang besar dan duduknya tawarruk, dia tegak duduknya. Itu sebelah kiri antum. Sebelah kanan antum yang gede ini duduknya miring. Tawarruk. Kif? Enggak tawarruk dong. Kan kayak gini, hah? Kayak gini kan? Duduknya dia kayak gini loh kalau duduk tasyahud akhir. Ini yang ini tegak, yang ini nyamping. Tegak artinya kayak tembok, antum kayak ini nyamping, kegencet nggak kira-kira? Itu kayak ada buntelan gede, ini kecil banget, terhimpit sama ini. Dan orang seperti ini biasanya kalau udah duduk tawarruk, yaitu nyampingan gini, itu nyandar nggak ke samping kiri? Nyender. Itu antum kok jadi bempernya itu, insya Allah pahala antum banyak ikhwan. Dan antum kok mati saat itu husnul khotimah. Ya. Subhanallah. Ini orang padahal itu sunnah. Tapi sunnah ini membuat orang lain terfitnah dan kesulitan. Maka bisa jadi nggak boleh malah dia mengamalkan sunnah ini. Yang dia lakukan udah duduk aja tegak dah. Udah duduk tegak aja. Kalau dia paksakan kayak gitu, kasihan orang di sampingnya. Nah, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Jadi kita harus pertimbangkan amalan-amalan yang kalau memang itu sunnah, ya, ternyata kalau dilakukan saat itu juga itu bisa menimbulkan fitnah karena kesalahpahaman orang atau keadaan yang tidak memungkinkan, maka yang sunnah ini tidak dilakukan dulu. Karena menghindari fitnah itu lebih didahulukan daripada melakukan sunnah yang bertabrakan dengannya, gitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan nggak jemaah sampai sini, Kon? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup loh. Pak, boleh tutup nggak? Boleh nggak? Antum keberatan. Kok keberatan antum gantian ana sini. Ya. Taib ya begitu. Kemudian sebentar, ada sujud namanya di sini ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ikhwas kalian. Sujud tilawah itu bukan sujud dalam salat, bukan sujud rukun salat, bukan, itu sujud biasa. Ya, bukan sujud biasa. Nah, kalau misalnya nih imam, ya antum bukan imam deh, antum salat sendiri tapi antum baca surat Al-Alaq. Akhirannya kan ada tanda sujud tilawah. Ketika antum selesai baca surat Al-Alaq, dianjurkan untuk sujud tilawah, langsung Allahu Akbar, turun ke sujud gitu kan. Bangkit dari sujud langsung pose ruku', boleh atau enggak? Nah ini lihat. Paham enggak maksudnya? Sebagian belum paham. Ya, kita baca nih misal Al-Fatihah ya kan, diri. Kemudian surah Al-Alaq kan akhirannya ayat sujud, ayat sajdah. Dianjurkan sujud. Dan itu ayat terakhir. Artinya habis itu kan antum ruku' gitu loh. Tapi antum gabungkan Allahu Akbar di sini, antum niatin sujud tilawah. Ya. Sambil nanti langsung ruku' gitu. Maka sujud tilawah bentar subhanallah. Kemudian antum bangkit bukan berdiri tapi langsung ruku'. Apa hukumnya? Apakah sah ruku' itu? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Sujud tilawah itu sunnah. Ruku' itu wajib. Maka dua hal yang berbeda. Antum fadhal sujud tilawah, bangkit lagi berdiri, kemudian baru ruku'. Gimana kalau antum jadi imam? Sebenarnya sujud tilawah itu enggak ada Allahu Akbarnya. Ya. Ingat, sujud tilawah aslinya tidak ada Allahu Akbarnya. Antum kalau baca Al-Quran biasa gini, baca Al-Quran biasa. Lagi duduk baca Quran. Mau sujud tilawah itu enggak Allahu Akbar, enggak. Antum sujud aja sok, kayak sujud syukur.
Sujud syukur antum baru dapat apa gitu kan? Antum sujud syukur tiba-tiba kemudian Allah Akbar enggak? Ya enggak usah Allah Akbar enggak apa-apa. Enggak ada Allah Akbarnya bahkan. Nah, kalau sujud tilawah pas lagi sholat juga asli tidak ada Allah Akbarnya. Maka langsung aja sujud. Kemudian naik ruku gitu. Tapi kalau antum jadi imam, ini sesuatu yang tidak mudah bagi makmum, apalagi makmumnya nggak paham kalau itu ayat sujud. Maka wallahu alam diperbolehkan untuk memberikan isyarat pada imam, pada makmum, pemberitahuan dengan Allahu Akbar untuk sujud, dikiaskan dengan sujud salat gitu. Maka Allahu Akbar gitu. Itu pun masih pada salah paham. Itu pun masih pada salah paham. Enggak. Habis wasjud rabbika waqtarib Allahu Akbar, itu sujud. Beberapa makmum ruku. Allah. Dan itu enggak ngerasa kalau itu sujud tilawah. Akhirnya imam bilang naik lagi kan? Naik lagi bilang apa? Allahu Akbar. Kata makmum subhanallah. Harusnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Ngerti enggak ini enggak connect nih? Ya, kayak antum sebagian antum enggak connect juga dengan omongan barusan. Iya. Bingung ya. Karena fikihnya kurang. Oleh karena itu awareness, kewaspadaan, kehati-hatian ketika jadi makmum, ngerti imam nih baca apa, dia mau sujud tilawah. Dan yang paling afdol adalah sebelum sholat dikasih tahu ke jemaah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nanti insyaallah di rakaat pertama insyaallah akan ada sujud tilawah setelah ayat berikut. Nanti tolong jemaah sujud tilawah setelah saya bilang Allahu Akbar ya. Nanti baca subhanarabbiyal a'la gitu. Demikian saya umumkan karena saya tahu jemaah pada bahlul semua. Ini ngajak berantem nih imam. Ya kan? Benar kita bahlul tapi jangan kayak gitulah gitu kan. Nah, jadi diberitahu supaya tidak salah paham. Pun itu diberitahu kadang masih ada yang salah juga. Kadang. Apalagi orang-orang yang mungkin baru datang setelah mulai sholat, enggak tahu dia. Terus gimana kalau misalnya dia tidak sholat jahriyah, sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, dia baca sendiri ayat tilawah. So gimana itu? Paling repot, anak aja bingung anak jawabnya gimana ini. Dia udah sholat zuhur, rakaat pertama, nggak ngasih tahu apa-apa, Allahu Akbar, dia baca surat As-Sajdah. Makmum mana tahu dia baca surat As-Sajdah? Dia kan baca sendiri. Dia Allahu Akbar, sujud dia. Yang lain pada apa? Subhanallah, subhanallah. Gitu kan? Maka imma dikasih tahu ke makmum atau dia kalau nggak bisa nggak usah baca surat As-Sajdah atau surat ayat sujud, atau kalaupun dia baca nggak usah sujud dulu deh, jadi fitnah. Itulah tadi kita katakan. Kadang meninggalkan hal yang sunnah itu lebih afdol kalau itu bertabrakan dan bisa menimbulkan fitnah. Iya enggak? Iya, mungkin dia baca ayat sajdah pas lagi sholat sirinya. Tapi kalau ini saya sujud tilawah, enggak bakal ada yang paham nih orang-orang. Ntar jadi fitnah, kacau sholat mereka, semua jadi kepikiran. Udah, tinggalkan sujud tilawah. Lanjut aja. Begitu. Nah, itu pertimbangannya. Wallahu alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.